warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parji Raharjo. Saya pengajar di SMK Kesehatan Bakti Insani Klaten. Adapun mapel yang saya ampu yaitu farmakologi. Baiklah, di sini saya ingin membahas materi tentang dasar-dasar penyakit. Di dalam pelajaran farmakologi, dasar-dasar penyakit ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena nanti pelajaran berikutnya yang kita detailkan lagi yaitu tentang obat-obatan dan penyakit. Jadi untuk mengetahui obat-obatan, untuk mengetahui penyakit, kita harus tahu dasarnya terlebih dahulu, yaitu dasar penyakitnya. Adapun dasar penyakit itu digolongkan menjadi dua, yaitu penyakit simptomatis dan penyakit kausal. Kita bahas yang pertama yaitu tentang penyakit simptomatis. Secara definisi, penyakit simptomatis yaitu penyakit yang belum diketahui penyebabnya, tetapi hanya baru saja diketahui gejalanya. Gejalanya itu banyak sekali. Di sini akan kita bahas ada 5. Yang pertama yaitu penyakit nyeri. Nyeri atau sakit itu adalah gejala pertama orang sakit. Itu orang belum tahu penyakitnya itu penyebabnya apa, tetapi gejala yang diutamakan pertama yaitu adalah nyeri. Yang kedua yaitu demam. Demam itu adalah gejala yang paling sering sekali terjadi ketika kita terkena bakteri, terkena infeksi, atau kita baru jatuh dan lain-lain. Itu pertama biasanya kita akan menderita demam. Nah, itu adalah penyakit simptomatis. Yang ketiga yaitu diare. Orang banyak sekali kena diare, tapi kita belum tahu apakah itu diarenya karena keracunan makanan atau karena mungkin penyebab yang lainnya bisa saja, atau karena obat dan lain-lain. Itu bisa saja terjadi. Itu baru gejalanya saja. Yang keempat yaitu konstipasi setelah diare. Diare kan membuang airnya terlalu banyak. Kalau konstipasi itu kebalikannya, yaitu susah BAB. Susah BAB itu juga baru gejala awal. Mungkin terjadi sesuatu di lambungnya, mungkin karena penyakit tertentu, itu bisa saja terjadi. Dan yang kelima yaitu mual dan bahkan muntah. Itu adalah juga gejala dari suatu penyakit. Jadi kalau kita baru mengetahui gejalanya, ya udah kita obati saja dulu gejalanya saja, yaitu simptomnya. Simptomnya apa, kita obati dahulu. Tapi jangan sampai berhenti di situ. Karena apa? Karena kalau baru ketahui gejalanya saja, kita belum tahu itu penyakitnya apa. Makanya setelah itu kita harus tahu terlebih dahulu penyakitnya apa, untuk kita bisa mengobati. Oh, ini penyakitnya ini harus diobati dengan obat ini. Itu harus kita ketahui dulu penyakitnya. Makanya setelah kita baru mengetahui simptomnya saja, ya kita mungkin pergi ke dokter. Kita harus mengecekkan dulu apakah kita terkena penyakit atau tidak. Penyakit itu nanti bisa karena organisme hidup tertentu, misalnya karena bakteri, virus, ya itu nanti kita bahas dalam yang kedua, penggolongan yang kedua, yaitu penyakit kausal. Penyakit kausal secara definisi yaitu penyakit yang sudah diketahui penyebabnya. Adapun penyebabnya itu tertentu, banyak hal yang menyebabkan penyakit itu. Nah, untuk penyakit kausal ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu penyakit kausal biotis dan penyakit kausal abiotis. Yang penyakit kausal biotis ini disebabkan oleh tertentu, seperti contohnya bakteri. Yang kedua adalah virus. Yang ketiga adalah jamur. Yang keempat cacing. Yang kelima adalah protozoa. Contohnya, kalau yang disebabkan oleh bakteri, contohnya adalah tipes. Tipes itu disebabkan oleh bakteri namanya Salmonella typhi. Kalau tubuh kita terkena Salmonella typhi di lambung, oh berarti kita nanti dites, diuji, berarti kita menderita tipes. Adapun tipes itu gejalanya ada demam, ada mual. Nah, itu namanya gejalanya. Tapi penyebab utamanya penyakit itu adalah bakteri Salmonella typhi, itu tipes. Yang kedua adalah virus. Virus kalau sekarang ini yang sering kita ketahui adalah COVID-19. Itu adalah virus corona. Nah, itu yang menyebabkan di bagian pernafasannya yang diserang, mungkin ada yang lain, ada yang diserang bagian pencernaannya. Nah, itu yang penyebab utamanya adalah virus COVID-19. Itu adalah penyakit biotis yang disebabkan oleh virus. Yang ketiga adalah penyakit biotis yang disebabkan oleh jamur.
Jamur contohnya banyak sekali. Yang paling sering paling sering dan diketahui adalah panu. Panu itu disebabkan oleh jamur. Jamur itu bisa tumbuh karena apa? Karena terjadi lembab. Kalau bagian tubuh kita yang sering lembab itu biasanya akan ditumbuhi jamur. Makanya itu disebut kausal biotis karena jamur. Nanti obatnya adalah anti jamur. Kalau yang pertama tadi, kalau yang disebabkan oleh bakteri, nanti obatnya adalah antibakteri atau antibiotik. Yang kedua antivirus kalau yang menyebabkan virus. Kalau yang jamur bisa sebut anti jamur. Terus yang ketiga adalah cacing. Cacing itu kalau berada di dalam tubuh kita, kita akan menderita namanya cacingan. Cacingan itu bisa banyak macam cacing. Nanti bisa dipelajari lebih jauh lagi. Terus yang keempat yaitu karena protozoa. Protozoa itu bisa karena misalnya saja desentri. Desentri itu disebabkan oleh protozoa. Baiklah, itu untuk kausal biotis. Adapun untuk kausal abiotis itu yang penyakit yang sudah diketahui penyebabnya tetapi selain makhluk hidup. Kalau yang biotis tadi adalah penyebabnya adalah makhluk hidup seperti cacing, virus, bakteri, terus protozoa, jamur, itu adalah makhluk hidup yang bisa berkembang. Kalau yang abiotis itu yang disebabkan oleh selain makhluk hidup. Kausal abiotis itu terdiri dari 5. Penyakit kausal abiotis yaitu penyakit yang sudah diketahui penyebabnya tetapi bukan organisme hidup. Ada 5, yaitu yang pertama karena terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu bisa menimbulkan penyakit. Salah satu contohnya adalah asma. Terus yang kedua yaitu penyebabnya adalah tekanan keadaan. Tekanan keadaan itu pikirannya jadi stres kayak gitu. Itu bisa menyebabkan penyakit juga. Contohnya adalah hipertensi. Hipertensi itu adalah penyebabnya utama adalah karena pikiran. Terus yang ketiga adalah keadaan makanan, keadaan sosial makanannya terutama. Nah, ini bisa menyebabkan orang penyakit busung lapar. Itu bisa menimbulkan busung lapar. Terus yang keempat yaitu abiotis yang penyebabnya adalah mungkin bisa makanan atau barang tertentu. Contoh penyakitnya adalah alergi. Alergi itu bisa penyebab utamanya adalah karena makanan atau karena benda atau sesuatu yang menyebabkan alergi tersebut. Yang kelima yaitu zat teratogenik. Yang zat teratogenik itu bisa menyebabkan penyakit, tetapi ini terutama untuk wanita hamil. Wanita hamil itu tidak boleh sembarangan minum makanan atau mengkonsumsi obat, itu tidak boleh. Karena apa? Itu nanti takutnya ada zat teratogenik yang bisa berdampak pada kecacatan pada janinnya. Nah, itu 5 itu adalah penyakit kausal abiotik, penyakit kausal yang tidak disebabkan oleh organisme hidup. Baiklah, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini saja. Saya ingin mereview sedikit saja. Tadi yang kita bahas yaitu tentang dasar-dasar penyakit. Yang pertama, penyakit simptomatis, yaitu penyakit yang baru diketahui gejalanya, di mana di situ ada 5 penyakit. Yang pertama tadi sudah kita bahas tadi. Terus yang kedua adalah penyakit kausal. Penyakit kausal juga ada 2, yaitu penyakit yang sudah diketahui penyebabnya. Yang pertama kausal biotik, itu sudah penyebabnya adalah organisme hidup, dan kalau kausal abiotik itu penyebabnya lingkungan selain makhluk hidup, selain organisme hidup. Baiklah, untuk semua yang sudah melihat tayangan ini, ingin lebih jelasnya lagi nanti bisa dilihat di blog saya, bisa dilihat di deskripsi dalam judul YouTube kali ini. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.